Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayol ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab Fiqhu Bulughil Maram, mendalami kitab Bulughul Maram versi mazhab Syafi'i. Kali ini hadis ke 291, Sahwul Imam, masih tentang sujud sahwi, tapi ini bagian akhir, nanti akan ditambah dengan sujud tilawah. Wan Umarah, dari Umar radhiyallahu anin nabiyyi, dari Nabi, laisa ala, tidak ada atas, man khalfal imam, orang yang di belakang imam, sahwun, lupa. Tidak ada lupa bagi orang yang di belakang imam. Fa in sahal imam, maka jika yang lupa imam, fa'alaihi, maka atas imam, wa ala man khalfahu, dan terhadap orang yang di belakangnya. Yang dimaksud orang di belakang imam ya makmum, itu kan. Apa maksud dari hadis ini? Kesimpulannya apa? Idza sahal mu'tammu fi salati, jika makmum lupa. Berarti kan ini dalam suasana berjemaah, kalau istilah makmum kan, makmumnya lupa, falaisa alai sujud sahwi, maka tidak usah sujud sahwi kalau makmum yang lupa mah. Wa yatahammal imamu dzalik, dan imamlah yang menanggungnya. Wa dzalika kana imamu daminan, jadi imam yang menanggung kesalahan makmum. Contohnya gimana? Ka'anin tasabal makmumu qabla tasyahudil awal, setelah rakaat kedua, sujud dari rakaat kedua kan seharusnya duduk, ya. Si makmum berdiri, imamnya sih duduk, makmumnya berdiri, lupa dia. Nah, maka itu nggak perlu sujud sahwi. Wa yajibu alil aud li mutaba'ati imami fil asahi, maka dia wajib kembali. Ya, jadi imamnya setelah sujud kedua dari rakaat kedua kan harusnya tasyahud awal. Imamnya mah iya tasyahud awal, tapi makmumnya berdiri. Nah, itu dia harus balik lagi, duduk. Ya, walaupun sudah berdiri gitu. Wah, duduk iya. Nah, dia nggak perlu sujud sahwi. Tapi sebaliknya, kalau imam yang begitu, nah, harus ngikut. Li'anal mutaba'ah fardun, karena mengikuti imam itu adalah wajib. Jadi kalau imam salah, kesalahannya itu apakah ada yang bisa ditoleransi atau tidak? Ya. Kalau kesalahan ditoleransi seperti khilafiyah. Seperti khilafiyah. Menurut kita memilih dalil yang sujud dengan tangan dulu. Contohnya, ya kan? Kita menurut kita dalil yang kuat sujud tangan dulu contohnya. Tapi imam dengkul dulu. Kita ikut dengkul karena waktu itu kita tidak ada pilihan.
dalam soal khilafiyah mah kita harus ikut imam. Tuh kan? Gak boleh kita menyelisihi sepanjang bisa. Yang bisa itu kan yang lihat. Kalau yang belakang nggak lihat ya nggak usah, sebisanya. Tapi itu dalam gerakan, bukan dalam bacaan. Bukan bacaan, tapi gerakan. Warujuhu fardun, kembalinya makmum tadi yang salah, seharusnya dia duduk, ya, dia berdiri, maka rujuknya, jadi kembali duduk itu wajib. Qala Ibnu Munzir rahimahullah, Ibnu Munzir mengatakan wa ajma'u, ulama sepakat anla, ya, ala atas ala laisa alaman sah khalfal imam sujudun. Sepakat apa? Tidak ada, ya, atas orang yang apa? Atas orang yang lupa di belakang imam, maksudnya makmum, ya. Sujudun, tidak ada sujud. Jadi ulama sepakat makmum kalau lupa tidak perlu sujud sahwi. Ya, contohnya imam sudah salam karena dia merasa tadi bersalah, lalu dia sujud sahwi. Itu disepakati oleh ulama tidak perlu. Ya. Tuh kesimpulannya. Yang kedua, idza sahal imamu fi salati fa innahu yasjudu li sahwi. Nah, sekarang giliran imam. Bagaimana kalau imam yang lupa? Jika imam yang lupa, fa innahu yasjudu li sahwi, maka imam sujud sahwi. Wa yasjudu ma'ahul muqtaduna bihi. Dan pengikutnya harus ikut sujud. Kan ini sebenarnya kalau dari sisi curang itu kan. Imam yang salah ngikut, ya begitu kenyataannya begitu. Imam salah kita ikut menderita, kan? Maka cari imam jangan yang salah. Tapi manusia kan nggak salah bener, nggak salah terus-terusan, nggak bener terus-terusan. Ya itu cari yang banyak benernya. Gimana kita bisa tahu yang bakal benernya lama? Kita dapat petunjuk dalam surat Al-Hasyr. Al-Hasyr apa Al-Hadid? Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Bertakwalah pada Allah. Bagaimana bentuk takwa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Hendaklah iltanzur. Iltanzur itu berpikir, analisa. Ma qaddamat, apa yang sudah dilakukan. Apa yang sudah dilakukan dianalisa, dievaluasi. Liqadin, untuk masa depan. Masa depan kan kita nggak tahu, ya, apa yang akan terjadi. Tapi apa yang kita bisa lakukan, kita belajar ke masa lalu. Ke masa lalu. Masa lalunya bagaimana? Orang itu banyak salah atau banyak benar? Banyak salah, jangan dipilih lagi. Itu. Ya, rekam jejak. Bahasa rekam jejaknya. Gimana prestasi masa lalunya? Karena masa lalu adalah potret masa depan. Ya bisa aja orang tobat, bisa. Memang bisa, karena manusia itu adalah, ya bahasa kasarnya, binatang yang bisa bermanuver dengan cepat. Contohnya tukang sihir Fir'aun. Beberapa detik sebelumnya dia kafir. Lalu dia muslim, nggak lama dia eksekusi. Ya udah, selesai. Sebaliknya Qarun. Qarun sebaliknya tukang sihir Fir'aun. Dulunya baik, di ujung hayatnya jelek, ya kan? Itulah manusia. Maka kita diminta senantiasa berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Semoga yang dulu udah benar terus benar sampai di ujung hayatnya. Dijawab dengan amin. Wa yalzamu hukmus sahwi, dan wajib, ya, hukum orang yang lupa. Jadi kalau imam lupa, maka makmum harus ikut memperbaiki kelupaannya. Kan gitu kan? Ya makmum kan gak salah.
imam yang salah, dia sujud sahwi, ngikut aja sujud sahwi. Saya kan nggak ikut lupa. Ya memang, tapi Anda kan pengikutnya. Tuh. Jadi kalau imam salah, ikut salah. Lima saha imam ala dakhalan naksa ala salatil makmum. Wali ana ulama saha imam, karena lupanya imam itu berdampak pada makmumnya. Contohnya, setelah sujud kedua, mestinya kan tasyahud awal. Setelah sujud kedua dari rakaat kedua, ya, pada sholat maghrib yang 3 atau yang 4, mestinya kan tasyahud awal. Imam berdiri, lempeng, subhanallah, bandel. Gara-garanya di belakang suka kasak kusuk. Jadi ini orang ngomong ngebenerin dirinya apa ngebenerin saya ini? Ngomong subhanallah ini. Subhanallah. Tetap aja dia udah berdiri lempeng. Kalau udah berdiri lempeng tidak disunahkan kembali, karena tasyahud awal itu sunnah. Kan? Udah. Ya udah, makmum harus ikut. Walaupun itu lupa, harus ikut. Tapi kalau nambah rakaat tidak boleh ikut. Ya, contohnya sudah 4 rakaat, imam berdiri lagi untuk rakaat yang kelima zuhur. Subhanallah, sama begitu, bandel. Ya mungkin budak ya. Kan rata-rata yang jadi imam sudah uzur. Ngatain diri sendiri. Rata-rata kan sudah di atas 30. Pendengarannya kurang, penglihatannya kurang. Subhanallah, nggak kedengaran. Kalau keras, kamu kok bentak-bentak, jadi serba salah. Dia tetap aja nggak duduk, sudah rakaat kelima, kita tidak boleh ikut, karena batas akhir hanya 4 tuh. Ya, nah bagaimana sikap kita ya tadi tuh? Boleh kita berpisah sejak itu, sejak kesalahan kita berpisah, kita sempurnakan sendiri, atau kita sempurnakan tapi kita menunggu. Ya, kita tetap duduk, kita menunggu imam menyelesaikan kekurangannya. Setelah itu salam bersama, jadi kelihatan akurnya. Gitu caranya. Fa in taraka muwafaqatahu wa idza sajala imam li sahwi lazimal makmum muwafaqatahu fihi. Jika imam sujud karena lupanya, bukan makmum nggak lupa, imam yang lupa, dia sujud, maka makmum harus ikut. Bagaimana kalau makmumnya nggak mau? Batalat sholatuhu, disepakati batal. Kalau dia tidak berniat mufarakah, ya kan, karena di tengah-tengah kan belum mufarakah itu, ya kan? Jadi makmum sujud. Nah. Illa idza qamal imam ila khamisatin nasian, kecuali imamnya berdiri untuk melaksanakan rakaat kelima. Kan batasnya kan 4, berdiri lagi dia mau kelima. Nah itu kan lupa. Lam yajuz lil makmumi mutaba'atu, maka tidak boleh makmum mengikutinya. Ya. Hamlan, karena didasarkan atas annau taraka ruknan min rakaatin, karena dia menambah rakaat. Itu jadi kesalahan itu ada yang ditoleransi, ada yang tidak, singkatnya gitu. Kalau yang ditoleransi berarti kita harus sementara ikut. Kalau tidak ditoleransi, kita tidak boleh ikut. Wa an Thauban radhiyallahu anin nabi, dari Thauban radhiyallahu an dari Nabi, likulli sahwin sajadatan ba'dama yusallim, setiap kelupaan adalah 2 sujud setelah salam. Hadis dirawikan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah bisanadin dhaif, dengan sanad yang dhaif. Walaupun hadis kalau sanadnya dhaif nggak dipakai, ya kan? Tapi kenapa kok hadis dhaif dimuat di kitab Bulughul Maram, padahal pengarang Bulughul Maram itu pakar hadis? Ya dia ingin menyampaikan pengetahuan.
Dia ingin mengenalkan ada hadis dhaif gitu. Nih, bentuknya ini. Karena kan penulisan hadis ini dirawikan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dengan sanad dhaif. Itu dari dia juga. Dari sang pengarang hadis ini, hadis dhaif gitu. Jadi lemah ininya apa? Perawinya ya, dari sisi eksistensinya lemah. Apa kesimpulan hadis ini? Kenapa bisa dinilai dhaif? Dhaif itu bukan dari sisi redaksinya, bukan dari sumber beritanya, tapi pewartanya. Pewarta itu namanya rawi, periwayatnya. Li'anna fi isnadihi Ismail bin Iyash, karena pada isnadnya ada Ismail bin Iyash. Ada orang yang bernama Ismail bin Iyash. Wa fihi maqalun wa khilaf. Pada Ismail bin Iyash ini menjadi omongan. Orang pada ngomong. Apa yang gak gibah ngomongin orang? Nah itu kan. Nah ini buktinya ada. Kalau pada tempatnya mau boleh. Ya kan? Gibah itu gak boleh buat orang yang bodoh. Kalau orang pinter-pinter pada gibah. Dispensasi. Dalam urusan akhirat tuh gak boleh diberikan pada orang lain. Contohnya ada, kalau saudara anak-anak saya surung nih. Tapi saudara kan bukan anak-anak. Males bener deket sama imam itu. Udah di sana. Ada orang baru setor. Bukan dia yang ngedeket ke situ. Jadi sentra dari pahala itu imam. Itu patokannya. Saya berdiri di mana nih? Barisan awal udah penuh. Mau apa itu, mau ikut formasi, buka barisan kedua. Maka titik yang pertama Anda harus isi pas di belakang imam. Baris kedua ya. Nah, nanti yang datang baru di sebelah kanan, di sebelah kiri. Anggaplah ini kendaraan. Ini numpuk di kanan semua. Kalau kendaraan udah begini nih, mirip. Imamnya, nah itu berarti berat sebelah. Kalau ibarat kendaraan, hanya sini, ke sini. Lah kan saya milih bagian kanan, nggak usah pikir begitu. Kiri kosong, karena Anda niat kanan, tapi adanya kiri, sudah dibayar oleh Allah. Jadi nggak usah pun kanan semua, kan ashabul yamin kanan. Terinspirasi oleh kajian. Saya niatnya kanan, tapi tempat menunjukkan harus kiri. Gitu. Gimana? Iya kan niatnya kanan, sudah dibayar. Tapi tempat tidak memungkinkan, kiri kan? Nah, jadi kiri. Tetap dibayarnya kanan. Itu maksudnya. Bisa anak aja, ya buat Anda gembira. Niatnya ke kanan tapi dapatnya kiri, ya apa boleh buat gitu kan? Sama dengan Anda harusnya normal, tapi karena sesek jadi begini. Kan ini kan tidak sunnah gitu. Tapi gimana lagi? Di Masjidil Haram kan begitu kan? Waduh begini. Ya apa boleh buat? Nah, tapi niatnya nggak begitu. Maksudnya kalau lega, saya nggak begitu. Seperti tawaf, 3 lingkaran pertama kan rada kenceng. Bagaimana mau kenceng di depannya ada orang? Ya jalan di tempat itu mah. Ya bener nggak? Kan harusnya gini nih, ngincik kata orang sini. Setengah berlari di 3 putaran. Tapi bagaimana mau berlari di depannya ada orang? Sesek. Ya sudah, niatnya sudah dibayar. Melintasi Hajar Aswad, nggak bisa megang. Karena ditentukan oleh negara sana ada batas kan, ada pembatasnya. Jadi mau begini aja susah. Ya sudah, cukup niat. Karena niatnya saya megang, tapi keadaanlah yang tidak membolehkan. Makanya tuh Imam Bukhari menempatkan hadis innamal a'malu binniyat di pertama, tanpa bismillah malah. Sahih Bukhari ini diawali tanpa bismillah.
Jarang ada buku yang ditulis oleh ulama terkenal dengan tidak menyertai bismillah. Tapi Imam Bukhari tidak menyertai bismillah. Langsung innamal a'malu binniyat. Dari Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat. Kalau Anda lihat setiap hadis innamal a'malu binniyat, harus perawinya Umar bin Khattab. Kalau ada orang merawikan dari Abu Hurairah, salah itu. Nyata salah itu. Karena ini namanya hadis munfarid. Hadis yang hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab satu-satunya. Tuh, jadi Umar menangnya di situ. Jadi ada hadis munfarid yang diceritakan oleh satu orang saja. Tapi Umar bin Khattab loh yang merawikan ini, ya kan? Nah, orang-orang hijrah nyumput-nyumput terang-terangan. Mau lawan saya di belakang bukit. Yo, selesaikan dulu. Jadi dia sampai ke Madinah nggak perlu nyumput-nyumput, karena nyumput-nyumput itu kan makan waktu kan. Milih jalan tikus itu, menghindari orang kan, ini tambah tambah kerjaan. Ya, tambah jauh. Kita lanjutkan. Idza ta'addada muqtadi li sujud sahwi ta'addada li kulli sahwin sajadatan. Menurut hadis ini, menurut hadis dhaif ini, setiap kesalahan harus dibayar dengan 2 sujud. Sementara satu paket sholat itu salahnya ada 2, berarti sujudnya patang balen gitu. Menurut hadis ini, tapi hadis ini dhaif sehingga tidak diamalkan. Ada yang memilih tetap aja 1, 2, 3 semua diborong dengan sujud sahwi cuma 2 kali, sama dengan mandi junub. Tuh, mau berapa kali tah frekuensinya semalam itu, tetap aja mandi mah sebalen. Yang terakhir, ya jangan junub mandi, kepengen mandi, mandi terus, lah ya. Tagihan PDAM membengkak. Karena kebodohan itu kan, bukan karena dapat pahala, karena kebodohan. Tutup yang terakhir dengan mandi. Kalau udah nggak berminat lagi, mandi baru. Jangan mandinya duluan, junub lagi. Kan mandi cuma sekali depan, nggak boleh. Boleh itu kalau untuk penyucian najis mughaladha. Terserah tanahnya mau taruh di pertama apa terakhir. Tapi kayaknya rata-rata orang waras mah di belakang, di pertama. Ya. Si tanah tuh salah satunya dengan tanah. Masa tanahnya dibelakangin? Jadi kotor. Nah, contohnya itu. Taruh di pertama. Wa hadza hukiyan ibni Abi Laila rahimahullah wa anil Auza'i rahimahullah wa dzabal jumhur ila annahu la yata'addadu sujud. Menurut jumhur ini mayoritas, ya, mayoritas ulama namanya jumhur. Tidak perlu sujudnya diulang-ulang. Betapapun kesalahan yang dibuat lebih dari sekali. Ya sudah nggak tasyahud awal, gitu kan? Udah gitu rakaat sudah 4 nambah lagi 1, gitu. Tasyahud awal udah enggak. Subhanallah, sudah gitu. Bandel dia. Tetap berdiri. Di rakaat terakhir nambah rakaat. Itu kan? Sama dengan orang baca alam nashrah laka sadrak, lupa. Wadduha walaili idza saja, lupa lagi. Waduh. Ganti berapa kali lupa lagi. Aduh, terlalu amat ini. Qul huwallahu ahad, lupa. Qul a'udzu birabbil falaq, lupa lagi. Waduh, bagaimana ini? Keterlaluan, lupa kok berkali-kali. Nah, itu tetap sekali. Tapi jarang ya ada orang bacaan lupa sujud sahwi ya. Ya, jarang ya. Jadi, ya memang begitulah manusia. Ingatannya semakin berkurang. Jangan sampai hilang ingatan.
Ya keselnya sama anak-anak begitu. Liburan aja. Ya, giliran datang lagi ditanya udah lupa. Aduh, capek deh ngelayanin kalian itu. Iya, sekarang ini anak-anak nggak merasa bersalah lagi, lupa itu. Yakin bener. Astagfirullah. Nggak tahu mereka bersalah. Aduh, capek bener itu. Li'anna nabiyya fi hadithi Dziladain sallam wa takallam. Karena kita pernah mendapat hadis ya yang dirawikan oleh Dziladain, si tangan panjang, bukan? Si tangan panjang. Apa tangannya nggak normal bagaimana? Nabi pada saat itu mimpin sholat bahkan sempat ngobrol. Sudah ngobrol. Ya Rasulullah, ini sholat gaya baru atau bagaimana nih? Memang kenapa? Anda koser apa? Enggak, biasa. Tapi tadi sholatnya baru 2 rakaat. Benar yang dikatakan Dziladain? Rasulullah bertanya pada Khaila, iya benar engkau sholat 2 rakaat. Ayo bangun lagi, sholat lagi 2. Padahal udah ngobrol. Ya ini kan kesalahannya banyak. Udah salah ya ngobrol gitu kan. Tapi tetap sujud sahwinya 2 kali. Nah itu, jumhur tuh berpendapat dari situ pegangannya. Bal huwa li'anna wa hadzal hadits la dilalat fi ala ta'addud sujud li ta'addadi muqtadihi. Hadis ini tidak menunjukkan sujud harus berulang-ulang. Bal huwa lil umum likulli sahin. Tetapi ini untuk umum ya, setiap kesalahan. Maksudnya bukan satu paket sholat. Tadinya sholat wajib, ada kesalahan, sujud sahwi. Nanti sholat ba'diyah, kesalahan lagi, sujud sahwi lagi. Gitu, setiap sholat, maksudnya bukan dalam sholat ada 2 jadi 2, bukan itu. Maksudnya setiap sholat walaupun ada kesalahan, kan tadi pagi saya sudah sujud sahwi. Ya sekarang kan zuhur, salah lagi, ya sujud sahwi lagi. Maksudnya setiap paket, maksudnya gitu. Anna kulla man safi salati bi ayyi sahwin kana yasra'u la sajadatan. Jadi hadis ini memberi informasi pada kita, apapun kesalahan imam, bentuk apapun kesalahannya, dia disyariatkan sujud sahwi. Kesalahannya apapun. Nah ini saya jarang ada orang yang bacaannya salah sujud sahwi. Ya, kebanyakan salah gerakan kan, tapi ucapan contohnya tadi lupa terus beralih ke lupa kan itu kan ini saha lupa lalu ditutup dengan sujud sahwi, itu terasa aneh. Wala yakhtasani bil mawadi' allati sahafiyan nabi, tidak khusus momen-momen yang pernah dicontohkan Nabi. Jadi jangan mencontoh kesalahan Nabi. Ya kalau kita punya kesalahan yang beda dengan Nabi sekalipun diminta untuk sujud sahwi. Wala bin anwa allati sahafiha wa jam'an baina adillah wa inna hadits Abu Hurairah wa Imran wa ghairima fi simai adad min sahwi ala nabi tsumma iqtisari ala sadatain yakhalifu hadza. Hadis-hadis lain yang dirawikan oleh Abu Hurairah, Imran dan selain mereka berdua tentang sujud sahwi yang berulang-ulang ini tidak sesuai. Ya singkatnya hadis-hadis lain sebagai pembanding, tidak ada yang memberikan informasi apabila Rasulullah melakukan kesalahan lebih dari 1 lalu ditutup dengan berbilang. Salahnya 2, sujud sahwinya 2 kali, nggak begitu. Tetap 1, tapi dilakukannya 2 sujud ya. Jadi sujud sahwi itu 2 kali sujud, bukan 1 sujud, bukan. Jadi kalau 2 sujud sahwi berarti 4. Nah itu tidak ada ceritanya selain hadis ini. Maka hadis ini dianggap kalah. Sebagai pembandingnya kalah. Jadi dianggap dhaif. Yang kedua, inna sujud sahwi ba'da salam. Sujud sahwi itu dilakukan berdasarkan hadis ini setelah salam. Tapi menurut Syekh Utsaimin tergantung lupanya. Kalau lupanya itu mengurangi, maka dilakukan sebelum salam.
Kalau lupanya menambah, maka dilakukan setelah salam. Itu menurut penelitian Syekh Utsaimin. Tapi menurut Imam Syafi'i, kesalahan apapun, mengurangi ta, nambah ta, sujud sahwi tetap dilakukan sebelum salam. Ya, ini jadi khilafiyah. Contohnya tadi, ada imam yang setelah 4 rakaat berdiri, kan dia nambah berarti itu. Maka sujud sahwinya setelah. Karena itu nambah. Ya, tapi kalau ngurang tadi mestinya duduk tasyahud awal, dia berdiri, kan kurang berarti. Dilakukannya sujud sahwi itu sebelum salam. Menurut Syekh Utsaimin. Idza sajada musalli lisahwi tsumma saha fihi fala yu'idu. Jika ada orang yang salat lupa, ya, lupa dalam salatnya. Kan mestinya sujud sahwi. Ya kan? Sunnahnya sujud sahwi. Sujud sahwinya pun lupa. Dia udah salah, mestinya sujud sahwi. Sujud sahwinya pun lupa. Maka tidak perlu diulang. Karena kedudukan sujud sahwi sunnah. Jadi kalau bagi kita yang biasanya nggak pakai kunut, mengimami masyarakat yang kunut, tuh kan? Nah, kita dengan mudah menjawabnya kalau kita ngerti ini, pengetahuan ini. Punten Pak, tadi Bapak kan nggak kunut, nggak sujud sahwi. Waduh, ya lupa. Ya udah, beres tuh. Kalau dijawab begitu, kan sujud sahwi sunnah. Saya lupa sujud sahwi. Gitu. Jadi nggak ketahuan dah. Li'anna sujudahu yujbiru kulla sahwin. Karena sujud seseorang itu bisa menambal semua kelupaan. Dengan sujud yang benar, ya sudah cukup. Sudah ya. Jadi bab sujud sahwi sudah selesai. Sekarang akan buka lembaran baru tentang sujud tilawah. Tilawah artinya baca. Kalau tadi sujud sahwi, sahwi artinya lupa. Sujud gara-gara lupa, gitu kan? Kalau ini sujud tilawah, sujud gara-gara baca. Gara-gara baca ayat tertentu dalam Quran, kita disunnahkan sujud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan dari Abu Hurairah, sajadna ma'a Rasulillah, kami pernah bersujud ketika sholat bersama Rasulullah saat beliau membaca idza samaun syaqqat. Lebah mananya itu? Sujudnya, lebah mananya? Ketika dibaca wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Tuh. Kelebah itu. Apa artinya? Wa idza quri'al Qur'an, sifat orang-orang yang enggak beres, ya, enggak beres itu bisa orang munafik, orang musyrik. Jika dibacakan Quran tidak sujud. Paham belum? Sifat orang yang berkekurangan jika Quran dibacakan enggak sujud. Si imam enggak sujud, berarti membenarkan. Benar enggak? Artinya tuh wa idza quri'al Qur'anu apa? Wa idza quri'al Qur'an la yasjudun. Jika dibacakan Quran, dia nggak sujud, imamnya nggak sujud, kan berarti kan dia membenarkan berita ini. Padahal berita ini untuk orang yang nggak beres. Maka supaya dia dianggap beres, sujud dia. Saya emang enggak lah. Wa idza quri'a alimul Qur'anu la yasjudun. Apabila Al-Quran dibacakan pada mereka nggak sujud, itu artinya. Tapi berhubung imamnya juga nggak ngerti, ya sudah, bablas saja. Kan? Nah itu. Terus disaksikan oleh Abu Hurairah, hadis riwayat Muslim, begitu juga Rasulullah sujud ketika dibaca surat Alaq. Suratul Alaq. Di mana tuh? Kelebah mana? Ayat terakhir. Apa artinya? Apa ayat terakhir itu? Aduh, kok lupa.
Wasjud waqtarib. Nah, ya kan? Sujudlah. Perintah dari Allah, sujudlah dan mendekatlah. Enggak sujud, berarti enggak nurut. Kata ayatnya, sujudlah kamu. Tuh. Dan mendekatlah. Enggak sujud, berarti kan enggak nurut. Itu kan ayat itu kan supaya ngerti arti. Ya itu, tapi yang enggak sujud, enggak nurut berarti enggak ngerti. Wasjud waqtarib. Nah, itu. Sujudlah. Allah nyuruh. Apa kandungan dari hadis ini? Al hadis dalilun ala masyru'ati sujud tilawah. Hadis ini menjadi dalil disyariatkannya sujud tilawah. Jadi sujud tilawah juga hukumnya sunnah, bukan wajib. Ya, jadi kalau nggak dijalankan ya sholatnya memang nggak batal. Waqat ajma' ala dzalika ulama sepakat tentang adanya sujud tilawah. Wa inna makhtalafu fil wujubi, tetapi mereka berbeda pendapat tentang status hukumnya. Apa sunnah, apa wajib? Itu. Ulama berbeda di situ. Fal jumhuru ala annahu sunnah. Menurut jumhur, kebanyakan ulama, status hukum sujud tilawah itu sunnah. Wa qala Hanafiyah wajib. Menurut Hanafiyah wajib. Nah, menurut kita bagaimana? Kalau hukum itu diserahkan, contohnya Anda jadi imam, Anda jadi imam, nambahin imam yang 4, Imam Dadang, Imam Bambang. Kalau Anda diberi kesempatan jadi imam, nambahin yang 4 itu, bagaimana pendapat Anda? Ya kalau orang-orang dia ngomong begitu marah loh. Dianggap menyepelekan. Bukan, ini kan wacana, nggak apa-apa. Jangan terlalu ini sih, mensakralkan imam gitu. Ya kan? Kalau Anda diberi kesempatan oleh Allah jadi imam, nambahin yang 4 itu, pendapat Anda bagaimana? Sujud tilawah tuh sunnah, mubah, apa-apa? Milih di antara 5. Apa? Sunnah. Ya udah, berarti ngikut. Ya kalau diberi kesempatan kita harus berandai-andai. Ya, kenapa kita dilahirkan generasi sekarang? Ya memang kita nggak cukup syarat untuk jadi imam. Nggak cukup syarat. Kita lanjutkan. Summa huwa sunnatun fi haqqi tali. Dia adalah sunnah untuk siapa usernya? Usernya untuk yang membaca. Yang diutamakan yang membaca. Wal mustami' serta pendengarnya. Yang dengar, yang baca dan yang dengar. Kalau kita jadi makmum, statusnya sih bukan masalah mendengar, ngikut. Karena kan kita disuruh ngikut. Ya contohnya begini. Kalau imamnya nggak sujud bagaimana? Kan sunnah ini berlaku untuk yang membaca dan yang mendengar. Ya, sekarang kondisinya di luar sholat nih. Wa idza quri'a alimul Qur'anu la yasjudun. Saya baca nggak sujud, kita tetap sunnah sujud kalau di luar sholat. Bagaimana kalau sedang sholat berjemaah? Tidak sunnah. Kalau imamnya nggak sujud, kita jangan sujud. Ya kan? Sebaliknya kalau imamnya sujud, makmumnya harus ikut sujud. Jangan berdiri aja, nggak mau lah. Ini kan pilihan. Status Anda kan makmum di situ, bukan masalah milih. Milih itu di luar sholat. Nah itu. Wakhtalafu fi mawadi'i sujud. Nah, ulama yang kedua berbeda tentang mana-mana saja ayat yang dibaca sunnah sujud tilawah. Nah ini berbeda pendapat jumlahnya. Wa qala Ahmad wa jama'atun, kata Imam Ahmad, bukan Ahmad Syarif Hidayatullah ya, tapi ini Ahmad bin Hambal. Yasjudu fi 15 maudian, ada 15 tempat. Dalam 30 juz itu ada 15 ayat yang jika dibaca sunnah sujud. Wa minha sajadatul hajj wa sajadah sad. Di antara yang 15 itu
ada 2 di suratul Haji, surat ke-22, dan 1 di surat Sad, surat ke-38. Ya. Wa qala Hanafiyah yajibu sujud fi arba'ata asyara mawdi'an. Menurut Hanafiyah beda lagi. Cuma 14 tempat saja. Jadi tempatnya pun berbeda pendapat. Wala sajdata tsaniyatan fil hajj. Di dalam surat Al-Hajj cuma 1 saja, nggak ada 2 menurut beliau. Jadi kurangnya di situ. Dia mengurangi angka karena di surat Sajadah orang-orang bilang 2, dia bilang 1. Wa qala Syafi'iyah, bagaimana Syafi'iyah? Syafi'iyah berpendapat yasjudu fi arba'ata asyar, ada 14. Minha sajdatul hajj, di antara yang 14 itu adalah 2 yang di haji. Loh, kok bunyi? 2 di surat Al-Hajj. Wala yasjudu fi surati Sad. Tapi yang berkurang 1 surat Sadnya. Kalau yang mengatakan 15, dalam surat ke-22 ada 2, surat Sad ada 1. Menurut Syafi'iyah cuma 14, kurang 1 di mana? Surat Sadnya nggak perlu. Tuh. Fa innahum ya'uddunaha sajdatus syukrin min Dawud alaihissalam, karena mereka menganggap yang ada di surat Sad itu sebagai bentuk syukur dari Nabi Dawud secara pribadi. Secara pribadi buat dia, bukan buat kita. Wa qala al-Malikiyah yasjudu fi 11 mawdi'an. Menurut Malikiyah, Imam Malik, jumlah tempat yang sunnah sujud ada 11. Jadi beda ya. Banyak dikitnya. Wala sujuda indahum fil mufassal. Sementara yang ada di mufassal itu diawali dengan surat 49 sampai akhir An-Nas, ya, kata beliau itu tidak perlu sujud. Nah, ini kalau menurut Malikiyah, ya, membaca suratul Alaq, wasjud waqtarib, nggak perlu sujud. Begitu juga dalam juz amma kan ada 2 ya. Wa idza quri'a alaimul qur'anu la yasjudun, nggak perlu. Ya, dalam mufassal. Jadi mufassal itu ada dalam surat An-Najm, surat Insyiqaq, dan suratul Alaq. Wa anna sujuda fi hadhil ayat wa suwar waradat hasran an Rasulillah wasataridu. Kenapa di surat 3 ayat ini, surat An-Najm, Insyiqaq, dan Alaq, Rasulullah sujud? Ya, Rasulullah kan sujud berdasarkan riwayat. Tapi kenapa kita nggak suruh sujud? Nah, kata ini tadi pendapat Malik, karena itu khusus buat Nabi. Jadi mereka itu berpendapat itu khusus Nabi. Yang kedua, hadzal hadits yadullu anna sujud litiwala fil mufassal. Tapi hadis ini menunjukkan, berdasarkan hadis ini kan sahih kan tadi, riwayatnya Muslim, ya. Pendapat tadi terpatahkan. Pendapat Imam Malik tidak benar. Pendapat Imam Malik tidak benar karena menurut beliau yang ada di surat di juz amma serta mufassal surat An-Najm nggak perlu sujud, kata beliau. Tapi berdasarkan hadis ini dirawikan oleh Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah pernah sujud ketika membaca itu dari surat Insyiqaq dan suratul Alaq. Kan hadis Muslim ini kuat ya. Jadi pendapat Imam Malik nggak boleh dipakai. Karangan Imam Malik ini namanya Muwatta. Kebanyakan hadis-hadis yang dipakai oleh Imam Malik ini mursal. Padahal Muslim lahirnya belakangan. Imam Malik dulu. Ya, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad itu terpisah dengan para perawi hadis. Kurang lebih 50 tahun apa gitu. Terpisah. Tapi pendapat yang belakangan ini lebih valid karena penelitiannya itu lebih teliti. Sama penelitian imam dulu dengan penelitian orang sekarang lebih valid sekarang. Jadi kita jangan menganggap kita ringan karena kita ini dalam soal file itu lebih lengkap gitu loh.
Sekarang dengan menunjuk hadis saja sudah ketahuan siapa-siapa. Dulu kan nggak bisa. Tulislah hadis. Berapa jumlah hadis ini ada, sekarang sudah bisa. Karena kita sudah menggunakan teknologi. Nah, cuma pengetahuan tentang itu punya apa enggak? Ya, jadi tentang itu. Indeks. Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Berapa diucapkan? Itu ada. Kepada siapa saja? Ya, maksudnya memang pertamanya dari Umar bin Khattab. Setelah Umar, siapa yang ngertiin? Ada semua. Redaksinya beda-beda. Namanya suara. Rasulullah menyampaikan lewat suara. Ada begini, innamal a'malu binniyah. Panjang, a'malu binniyah. Niatnya pendek. Ada yang innamal a'malu binniyat. Ada innamal amalu binniyat. Depannya pendek, belakangnya panjang. Ada yang panjang-panjang, ada yang pendek-pendek. Innamal amalu binniyah. Pendek-pendek. Jadi soal panjang pendek ini perawinya banyak. Jadi kalau dibaca innamal amalu binniyat sama panjangnya, amal-amal dengan niat-niat. Ya kan? Amalnya banyak, niatnya banyak. Cocok itu. Ada yang innamal a'malu amal-amal binniyah, cukup satu niat. Amal boleh banyak, niatnya cuma satu, ridha Allah. Ada yang depannya panjang, depannya pendek, belakangnya pendek. Innamal amalu binniyat. Satu amal, satu niat. Benar juga. Ya kan? Jadi redaksi beda-beda. Nah, tergantung momennya. Contohnya kita satu perbuatan, banyaknya niat. Bisa terjadi kita datang ke masjid ini niatnya apa? Ngaji, satu. Yang kedua, saya bersilaturahmi dengan sesama yang ngaji, dua. Yang ketiga, saya tertarik dengan promosi sholat isyraq, tiga. Wah, banyak itu dapatnya. Apa yang terselip di hati saudara? Ya, supaya saya ngadem-ngadem, cuma satu itu, Pak. Sedikit. Jadi niatnya harus banyak. Sudah datang ke masjid, maaf, ustadznya berhalangan. Jadi pengajian ditiadakan. Sudah dicatat niatnya. Karena kita niatnya kan ngaji. Gak kesampaian, bukan kemauan kita. Udah dapat. Jadi gak ada matinya itu. Niat itu. Niat sama doa itu nggak ada apesnya. Perbanyaklah niat. Sebab semakin banyak niat, semakin cerdas. Ya kan? Kalau orang kan niatnya cuma satu, nggak cerdas. Niatnya apa kamu? Kamu sekolah niatnya apa? Pertama, saya sebagai anak muda harus mengisi kekosongan hidup saya dengan banyak belajar. Kedua, karena Rasulullah mengatakan bahwa thalabul ilmi faridatun. Mencari ilmu itu wajib bagi muslim. Saya muslim, karena itu saya wajib. Yang ketiga, demi masa depan saya. Dan begitu, semakin banyak semakin bagus. Kamu niatnya apa? Enggak ada niat apa-apa saya. Ikhlas. Ikhlas. Ya, di rumah daripada disuruh-suruh itu kan. Di sekolah kan ketemu sama teman, ya itu kurang berkualitas. Tuh. Jadi niatnya harus lempeng. Selanjutnya, An Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, qala sad laisa min azaimi sujud wa qad raaitu Rasulullah yasjudu fiha. Kata Ibnu Abbas, surat Sad, ya, sujud tilawah yang ada dalam surat Sad, surat ke-38, itu memang tidak merupakan azaimi sujud, sujud yang penting. Memang bukan sujud yang penting. Wa qad raaitu Rasulullah yasjudu fiha. Namun aku pernah melihat, menyaksikan Rasulullah sujud. Nah ini, kesaksian para sahabat ini menjadi contoh. Saya pernah melihat Rasulullah sujud ketika membaca surat Sad. Nah, jadi surat Sad itu isinya begini. Wa dhanna Dawud. Dawud telah berprasangka. Nabi Dawud telah berprasangka annama fatannahu, kejadian orang itu membuat fitnah buat dia. Jadi gini singkatnya.
Suatu saat Nabi Daud ingin konsentrasi ibadah kepada Allah, ya, sehingga dia close rumahnya, tutup, nggak mau nerima tamu. Ditanya gitu, mau ibadah. Nah, di luar dugaan, setelah dia tutup, ada tamu ketok pintu. Karena dia sudah fokusnya mau ibadah, dia nggak terima. Tuh kan? Tapi nekat tamu itu lompat pagar. Lompat pagar. Lalu dia berprasangka, maling ini, penjahat ini. Nah, tapi karena dia mendesak, si tamunya itu mendesak. Lalu dibukakanlah pintunya, ternyata tamunya ingin bertanya, ada masalah. Nah, karena dia terlibat sengketa dengan temannya. Itu yang ceritanya itu. Ada 2 orang mengadu kepada Nabi Daud. Yang satu punya kambing, yang satu punya sawah. Si pemilik kambing, ya, ini dilaporkan oleh pemilik sawah karena kambingnya masuk ke sawah, merusak tanaman, sehingga gagal panen di sawah tuh, ya. Nah, bagaimana? Nabi Daud lalu ngebatin, waduh, saya udah buruk sangka. Atas keburuk sangkaan itulah beliau sujud minta maaf pada Allah. Buat kita itu nggak salah, tapi bagi Nabi hal sekecil itu sudah dianggap kesalahan. Ya, jadi hal yang ringan buat Nabi besar buat kita. Gitu tuh. Apalagi yang besarnya, yang kecil buat kita saja, besar buat Nabi. Jadi hanya berburuk sangka saja, astagfirullah, saya udah salah menyangka orang. Kata keputusan Nabi Daud adalah, maka kambingnya itu diserahkan kepada pemilik sawah. Karena kambingnya sudah merusak. Ditotal lah, kalau panen akan menghasilkan sekian. Kalau berhasil panen, itu kan? Tapi karena dirusak oleh kambing, gagal. Berapa total panennya itu? Sudah direken sama dengan harga kambing. Maka Nabi Daud berpendapat kambingnya diserahkan kepada pemilik sawah sebagai kompensasi gagal panen. Anaknya Sulaiman, ya, diminta pendapat. Beliau punya pendapat lain. Tukeran. Sawah diserahkan kepada pemilik kambing. Kambing diserahkan kepada pemilik sawah. Maksudnya gimana? Si kambing diserahkan kepada pemilik sawah, manfaatkan kambingnya itu sebelum tugas pemilik kambing selesai. Kali ini kambing sama sawah tuker, kan? Yang punya sawah dapat kambing, yang punya kambing dapat sawah. Tapi bukan milik, bukan. Yang punya kambing diserahkan sawah untuk ngebetulin sawahnya, itu diperbaiki seperti sebelum panen, sampai mau panen tuh, seperti yang sebelum dirusak lah singkatnya. Nah, kambing buat apa? Kan nggak bisa diperbaiki, kambingnya nggak manfaatkan kambingnya, susunya selama ada di tangan dia beranak, anaknya buat dia. Nah, itu tergantung sawah itu kapan mau selesainya. Nah, kalau udah selesai seperti semula, balikin lagi. Allah memuji keputusan Sulaiman itu lebih mendekati kebenaran. Allah memuji. Berarti bapak dan anak lebih cerdas siapa? Anak. Itu berhasil. Lah saudara? Nah, itulah. Anakmu apa lebih baik daripada saya? Juga sama, nggak lebih baik daripada saya. Waduh. Jadi suka nyesel sendiri gitu. Waduh, kenapa bisa begitu? Anak kita harus lebih baik daripada kita. Kalau anak kita tidak lebih baik, itu karyamu.
Kita ini karya orang tua, kan itu kita ampun-ampunan, ya Allah. Orang tua walaupun menurut saya jelek, lebih ganteng saya, tapi ternyata Bapak sudah berhasil ya mewujudkan saya seperti ini. Makanya kita harus teringat jasa orang tua ya. Ketika kita ingat, ya Allah ampuni dosa-dosanya, itu makanan terbaik buat orang mati. Kalau susah susah ngomongnya, makanan terbaik orang mati bukan sesajen. Ya, tak tukokaken ya, bengen doyan martabak. Martabak hoki taruh di kuburan. Salah. Martabak makanan orang mati itu doa. Istighfarkan. Ampunilah dosa-dosanya, ya Allah, karena orang tua saya bisa begini. Betapapun waktu dia hidup saya anggap kejam. Tapi kejamnya orang tua itu ternyata bentuk disiplin yang saya rasakan nikmatnya di masa tua, itu kan? Namun orang kejam, waduh, kita ini nakal luar biasa, contohnya begitu. Alhamdulillah ditakdirkan, kan kebanyakan anak-anak dari militer itu sangat terima kasih, tapi waktu kecilnya dia jengkel karena kesempatan bermainnya dikurangi, kan bapaknya kan militer, pakai disiplin tinggi. Tapi dia rasakan anak-anak lain nggak secerdas dia, nggak sedisiplin dia. Gitu. Nah itulah hadiah untuk orang yang diatur nurut. Nah, kita kembali ke sini. Dalam surat Sad, surat ke-38 ayat 24 bunyinya begini. Wa dhanna Dawud, sudah waktu ya. Nabi Dawud berprasangka karena tamunya tadi. Annama, sesungguhnya beliau mendapat ujian. Fastaghfara rabbahu, lalu dia istighfar kepada Tuhannya. Wa kharra raki'an, dan dia turun untuk rukuk. Wa anaba, dan bertobat. Nah, ayat ini ya dipandang bukan merupakan tempat sujud karena ini pribadi Nabi Dawud. Karena ini pribadi Nabi Dawud, ini kan kasusnya Nabi Dawud saja, nggak ada kaitan dengan saya. Yang salah ya dia. Tapi nanti di ayat yang lain ada ayat fabihudahum muqtadih. Dengan petunjuk mereka kamu ikuti. Ya kan? Kalau kita melihat peristiwa ini adalah untuk Nabi Dawud, kita nggak salah, yang salah Dawud. Oh, kenapa saya ikut? Persoalannya Nabi Anda sujud. Jadi kita jangan lihat Dawudnya. Nabi kita pun sujud. Nah kita kan ada perintah untuk mengikuti Nabi gitu. Jadi maksudnya gini, kalau orang hanya membaca Quran saja, dia tidak tertarik untuk sujud. Tapi kalau dia baca hadis, kan kita ngikut mutaba'ah li Rasulillah, ngikut tindak tanduk Rasul. Nah demikianlah kajian pagi ini. Semoga menambah wawasan kita semua. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Ya, tidak ada ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat untuk kita. Semoga Allah tetap berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah mentakdirkan anak-anak kita hidupnya dimudahkan, diberkahi, serta menjadi hamba yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.